Selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 10. Semoga kabar anak-anak Pak Guru tetap dalam keadaan yang sehat, masih terus sukacita dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini di dalam pelajaran fisika kita akan masih membahas mengenai unit usaha, energi, dan daya. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Guru punya tugas awal untuk anak-anak Pak Guru. Tugasnya yaitu silakan ingat kembali persamaan GLBB tentang hubungan antara variabel jarak, percepatan, dan waktu. Jawabannya bisa kalian temukan di buku Fisika kelas 10 Martin Kanginan Kurikulum 2013 di halaman 147. Ini adalah buku yang sedang kita pakai sebenarnya. Oke, nah sambil mencari jawabannya, video ini boleh kalian jeda dulu. Oke, baik, Pak Guru percaya kalian sudah temukan jawabannya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa Pak Guru suruh atau minta kalian ingat kembali atau buka kembali mengenai hubungan variabel tersebut, jarak, percepatan, dan ada waktu. Nanti Pak Guru akan jawab pertanyaan kalian itu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dalam video ini Pak Guru berharap kalian bisa dengan lebih baik lagi menjelaskan tentang usaha dalam fisika, kemudian menjelaskan tentang energi dalam fisika itu seperti apa, dan menjelaskan tentang daya dalam fisika. Namun sebelumnya Pak Guru akan kasih ingat untuk video yang Pak Guru buat ini, khusus untuk video Pak Guru yang pertama buat ini kita akan lebih fokus untuk membahas mengenai usaha dalam fisika. Jadi mengenai energi dan daya kita akan bahas dalam video-video selanjutnya yang Pak Guru akan buat. Untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal yang berhubungan dengan usaha. Beberapa pembahasan nanti mungkin pernah kita dengar, Pak Guru berharap itu menjadi review, tapi akan ada hal-hal baru juga yang sempat terlewatkan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, Pak Guru berharap video ini cukup menolong kalian untuk mendapatkan hal baru mengenai topik usaha dalam fisika itu. Nah, usaha, ini sebelumnya sempat Pak Guru bahas ya. Usaha dalam kehidupan sehari-hari belum tentu sama dengan usaha dalam fisika. Contohnya ketika kalian berpikir, belajar untuk mengetahui sesuatu itu berusaha. Tapi itu tidak sama dengan usaha dalam fisika. Karena dalam fisika dikatakan kita berusaha ketika, seperti animasi ini ya, kita memberikan gaya pada suatu objek yang mengakibatkan benda tersebut atau objek tersebut berpindah. Contohnya anak ini mendorong lemari atau kontainer ini atau apa ini lah, bergerak sehingga dia berpindah dari posisi semula. Nah, untuk memindahkan kotak ini maka anak ini memberikan gaya kepada anak ini memberikan gaya pada objek ini sehingga mengakibatkan objek ini berpindah. Jadi untuk bisa dikatakan sedang berusaha dalam fisika itu ketika kita memberikan gaya, dan gaya itu mengakibatkan perpindahan. Baik, untuk lebih detailnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Usaha merupakan besarnya gaya yang bekerja pada suatu objek sehingga mengakibatkan objek tersebut berpindah. Nah, tadi yang kita bahas dari animasi tersebut dengan rumusnya itu W sama dengan F dikali S, dengan W sama dengan usaha satuannya joule, ini W besar ya, dan F itu gaya satuannya Newton, dan S jarak satuannya meter. Dari persamaan ini yang telah kita peroleh, maka dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk bisa menimbulkan usaha yaitu harus ada gaya serta terjadi perpindahan. Jadi ketika kita memberikan gaya pada suatu objek, agar usahanya tidak bernilai nol, maka harus ada perpindahan. Jadi ada gaya, ada perpindahan. Nah, tetapi gayanya ini juga harus memenuhi syarat, yaitu gaya yang bekerja pada objek harus searah dengan perpindahan dari objek tersebut. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada suatu objek berpindah dari titik A ke titik B sejauh S, dan gaya yang bekerja atau gaya yang mengakibatkan benda tersebut berpindah yaitu sebesar, atau ini ya, gaya yang mengakibatkan benda tersebut berpindah yaitu
searah, yaitu pada sama-sama pada sumbu horizontal. Jadi dia tidak ke mana-mana ya, dia tidak ke atas sini atau ke bawah sini, tapi gayanya searah, sama-sama lurus pada arah horizontal. Nah, contoh soalnya itu seperti ini ya. Contoh, ada suatu benda didorong dengan gaya 20 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 8 meter. Ditanyakan berapa usaha yang terjadi pada sistem ini. Nah, itu bisa kita cari jawabannya dengan menggunakan rumus dasar yang kita sudah pelajari, yaitu W sama dengan F dikali S, atau sama dengan W sama dengan 20 Newton dikali 8 meter, atau sama dengan W sama dengan 120 Joule. Nah, itu untuk kasus contoh soal yang pertama ya. Nah, lanjut, namun bagaimana usaha yang terjadi pada suatu objek apabila gaya yang menyebabkan objek tersebut berpindah tidak searah dengan perpindahan objek tersebut? Nah, itu seperti apa? Nah, ini contohnya nih. Contohnya seperti ini ya. Ada suatu benda diberikan gaya sebesar 20 Newton sehingga dia bergerak sejauh 8 meter, tetapi gayanya itu tidak searah, maksudnya tidak sama-sama horizontal, tetapi gayanya itu ke atas seperti ini. Nah, ini dikatakan tidak searah begitu. Nah, tetapi dia sama-sama ke arah kanan, tetapi dia membentuk sudut ke atas, tidak sama-sama rata, tapi dia ke atas membentuk sudut 60 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal dengan kasus seperti ini tidak bisa langsung dikalikan ya, F dikali S, tidak bisa seperti itu. Namun kita perlu tinjau dulu gambar ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini kan sebenarnya membentuk sudut, membentuk seperti gambar segitiga sebenarnya. Nah, kalau bicara soal gambar seperti ini itu membentuk sudut segitiga, maka guru berharap bahwa sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang trigonometri ya, tentang sudut-sudut. Nah, kalau seperti ini, contohnya ini sudutnya ada di bagian ini. Nah, isinya Pak Guru itu berarti kalau kita bahas tentang trigonometri, maka kita juga akan diingatkan tentang sin, cos, dan tan. Nah, kalau untuk posisi sudutnya ada di bagian ini, pertanyaan sekarang apakah dia tergolong dalam sin atau cos atau tan? Nah, itu kita bisa tinjau dari sudut-sudutnya. Ini kita bisa kategorikan sebagai depan ya. Ini depan, bagian sini depan, ini samping di bawah, dan ini sudut miringnya. Nah, kalau anak-anak Pak Guru pernah dengar tentang sin demi, berarti depan dengan miring itu sin ya. Kemudian kosami, kos, samping ini dengan miring. Nah, kalau kita lihat soal ini dari gambar ini, maka ini sesuai dengan sudut cos ya, yaitu samping dengan miring, maka kita menggunakan cos, bukan sin atau tan, karena dia memenuhi syarat pada posisi ini tuh berarti dia cos. Oke, kita tinggal masukkan, yaitu W sama dengan F cos 60 derajat dikali S. Nah, harus ditambahkan cosnya untuk sudut yang dibentuk ini. Setelah itu baru kita substitusi nilainya. F-nya yaitu sebesar 20 Newton cos 60 derajat dikali dengan jarak berpindahnya itu sejauh 8 meter. Nah, itu W sama dengan 20 Newton dikali cos 60 derajat setengah atau 1/2 dikali 8 meter jaraknya tadi, jarak berpindahnya. Atau lanjut, W sama dengan cos 60 ya dikali S, atau sama dengan 20 Newton dikali setengah dikali 8 tadi. Ini habis ya, 20 bukan habis sih, dibagi 2. Sisanya itu 10 Newton dikali dengan 8 meter, hasilnya itu 80 Joule. Nah, ini untuk kasus soal yang kedua. Nah, kasus soal yang ketiga, apabila gaya yang bekerja pada benda tidak hanya satu, tetapi kalau dari kasus ini ada 3 gaya. Ini Pak Guru tidak tuliskan, tapi ini F1, F2, dan F3. Ada 3 jenis gaya yang bekerja pada objek tersebut.
Pada pertemuan kita sebelumnya itu kita akan cari satu-satu ya, W1 nya berapa, W2 nya berapa, W3 nya berapa, tetapi ada cara yang lebih cepat. Nah, dikatakan apabila objek ini berpindah sejauh 6 meter, maka berapa besar usaha yang dihasilkan atau berapa besar usaha yang bekerja pada sistem ini. Nah, untuk kasus seperti ini, kalau anak-anak Pak Guru masih ingat itu, maka kita harus cari dulu resultan gayanya atau total gayanya. Itu sama dengan oh ya, sebelumnya Pak Guru hampir lupa. Kalau kita lihat besar gaya yang bekerja pada benda ini, maka benda ini akan cenderung bergerak ke arah kanan ya, karena F1 nya 10, F2 nya 14, F3 nya itu 8 Newton, lebih banyak, lebih besar gaya yang bekerja ke arah kanan. Nah, jangan lupa bahwa gaya itu termasuk besaran vektor, yaitu besarnya memiliki nilai dan arah. Nah, otomatis kalau dikatakan arah, berarti kalau dia arahnya positif ke kanan berarti dia positif, kalau ke kiri berarti dia akan bernilai negatif. Nah, berarti ketika kita gabungkan gaya-gaya ini, maka F1 nilainya positif ditambah F2 karena nilainya positif, cos 60 derajat di sudut yang dibentuk oleh gaya F2 ya, dikurang dengan F3, dia bernilai negatif karena arahnya ke kiri, makanya dikurang. Nah, jadi sigma F nya sama dengan, kita substitusi saja nilai-nilainya. F1 10 Newton ditambah F2 14 Newton, cos 60 derajat itu 1/2 dikurang F3 yaitu 8 Newton. Terus kemudian sigma F 10 Newton ditambah 7 Newton, ini bagi ya, 7 dari sini, 14 bagi 2 7 Newton dikurang dengan 8 Newton, atau hasil akhirnya yaitu 9 Newton. Nah, ini kita sudah temukan resultan gayanya itu sebesar 9 Newton. Setelah kita temukan resultan gayanya, barulah kita bisa kembali ke persamaan pertamanya, yaitu W sama dengan F dikali S, atau karena tadi ada beberapa gaya, maka di sini Pak Guru tuliskan resultan gaya dikali S, atau sama dengan 9 Newton dikali 6 meter, atau usahanya atau Y-nya sama dengan 54 Joule. Nah, ini jawaban yang diperoleh dari jenis soal yang ketiga tadi ya, itu apabila pada benda bekerja beberapa gaya, tidak hanya satu gaya. Oke, nah sudah, kita akan lanjut pada contoh soal yang berikutnya. Nah, dikatakan sebuah kotak ditarik dengan gaya seperti di bawah ini. Usaha yang dilakukan oleh gaya dari keadaan diam sampai T40 detik adalah, nah kita ditanya apa untuk soal seperti ini. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu apa saja sih yang diketahui dari soal ini. Nah, tetapi akan lebih menolong juga kalau dari soal seperti ini kita meninjau gambarnya, atau kalau tidak ada gambarnya, maka kalau dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya yang berurusan tentang jenis-jenis gaya, maka kita akan gambarkan jenis gaya apa saja yang bekerja pada objek tersebut, baru kita cari hasilnya. Tapi kalau di sini kan sudah diketahui gambarnya ya, sudah digambarkan. Nah, suatu benda sebesar 4 kg berikan gaya sebesar 16 Newton membentuk sudut 60 derajat, maka jawabannya itu pertama kita harus cari apa saja yang diketahui ya. Pertama itu masanya 4 kg, F nya sama dengan 16 Newton dengan sudut 60 derajat. Masanya ini harusnya pakai M kecil ya, massa. Oke, ditanya di sini W nya sama dengan berapa. Nah, untuk kasus seperti ini kita pertama masukkan W nya yaitu sama dengan F cos 60 dikali dengan S. Tetapi kalau anak-anak Pak Guru perhatikan dari soal ini, di sini tidak diketahui S-nya. Nah, untuk itulah makanya tadi Pak Guru sempat mengajak anak Pak Guru untuk mengingat kembali bagaimana rumus untuk menentukan jarak atau di sini S ya. Nah, itu semoga anak-anak Pak Guru masih ingat. Itu berarti S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Tetapi untuk
mencari jarak dengan menggunakan persamaan ini, ada satu lagi yang harus kita cari, yaitu A, percepatannya. Ini belum diketahui dalam soal ini. Nah, untuk mencari A, maka kita dapat menggunakan rumus dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F nya sendiri atau gaya, resultan gaya yang bekerja pada benda ini, kalau kita lihat sistem ini, berarti gaya yang ada di sini itu sebesar 16 Newton ya, membentuk sudut sebesar 60 derajat, maka sigma F nya yaitu F cos 60 derajat sama dengan M dikali A, atau sama dengan 16, substitusi gaya yang tadi ya, 16 Newton dikali setengah, yaitu cos dari 60 derajat ya, itu setengah 1/2 sama dengan massa dikali dengan percepatan massanya di sini yaitu 4 kg. Nah ini benar nih, M kecil. Pak Guru minta maaf ya, tadi Pak Guru tuliskannya simbolnya itu M besar, harusnya massa M kecil. Nah hasilnya yaitu resultan gaya 16 dibagi 2 itu 8 ya, sama dengan 4 kg dikali dengan A nya yaitu 2 meter second pangkat 2, 8 dibagi 4 ya, 2 meter second pangkat 2. Nah A nya sudah diketahui, maka kita bisa substitusi nilai dari A ini ke persamaan jarak tadi itu untuk mencari jaraknya, yaitu S sama dengan V0 T. Nah ini nih, ini ditambah sebenarnya, ini kenapa jadi tanda tanya lagi di sini. Ini harusnya V0 T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Nah nilai A nya kan sudah diketahui toh, jadi kita tinggal substitusi. Jadi karena benda dari keadaan diam, tidak diberitahukan dia dari keadaan diam ya, berarti nilainya sama dengan 0 ditambah 1/2 AT pangkat 2. Nah kita substitusikan nilai A nya, kita ganti dengan 2 meter second pangkat 2. Nah nilai T nya juga kita masukkan, T tadi kan 40 detik ya, atau 40 second pangkat 2. Nah itu berarti sama dengan 1 meter second pangkat 2 dikali dengan, setelah dipangkat 2 kan jadi 1600. Nah ini mati nih, habis. Berarti sisa 1 dikali 1600, 1 meter dikali 1600 jadinya adalah 1600 meter. Nah ketika S nya sudah diketahui, jaraknya sudah diketahui, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan tadi lagi, yaitu sama dengan F cos 60 dikali dengan S, atau sama dengan 16 Newton cos 60 dikali dengan S, atau sama dengan 16 Newton cos 60 setengah dikali dengan 1600 meter. Nah S nya tadi toh kita sudah ganti, ini kita bagi jadi tinggal 8 Newton dikali 1600 meter, hasilnya yaitu 12,800 Joule. Nah oke. Baik, kita akan lanjut di contoh soal berikutnya, yaitu benda bermassa 4 kg berada di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesekan 0,2, kemudian diberi gaya dorong sebesar 60 Newton. Jika percepatan gravitasi 10 meter second pangkat 2, maka berapakah usaha yang dilakukan benda setelah menempuh jarak sejauh 2 meter? Nah untuk kasus soal seperti ini, maka pertama-tama kita harus tuliskan nih, gambarkan dulu. Pertama-tama kita gambarkan dulu jenis-jenis gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah kalau kita lihat pada sumbu X nya di sini bekerja 2 jenis gaya, yaitu gaya gesekan dan gaya yang mengakibatkan benda tersebut bergerak. Kemudian ada juga pada sumbu Y nya yaitu gaya normal dan gaya berat. Nah, ini sangat menolong kita ya untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berurusan dengan gaya seperti ini. Maka pertama sekali, langkah yang pertama agar kita mudah mengerjakan soalnya yaitu menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah setelah itu maka kita tuliskan apa saja yang diketahui. Nah pertama yang diketahui itu gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak yaitu sebesar 60 Newton. Kemudian benda tersebut akan bergerak sejauh 2 meter, koefisien gesekannya 0,2,
masanya sebesar 4 kg dan gravitasinya yaitu 10 meter per second pangkat 2. Apa yang ditanyakan yaitu ini usahanya berapa joule. Nah, Pak Guru pindahkan saja ke sini ya supaya kita lebih enak lihatnya. Menurut Pak Guru akan lebih enak. W sama dengan sigma F atau resultan gaya dikali dengan S. Tapi resultan gaya yang kita akan ambil di sini itu gaya yang bekerja pada sumbu horizontal, karena dia yang searah dengan perpindahan benda tersebut. Nah, berarti W sama dengan F dikurang dengan gaya gesek dikali dengan S. Kenapa di sini kurang? Karena gaya gesekan di sini dia berlawanan arah ya dengan, atau dia arahnya ke kiri, maka dia nilainya negatif. Maka dia dikurang dengan gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Oke. Atau sama dengan 60 Newton dikurang dengan, nah ini koefisien gaya geseknya kita belum ketahui, karena yang diketahui tadi itu adalah koefisien gesekannya, tetapi gaya geseknya belum kita ketahui, dikali dengan S, jaraknya itu 2 meter. Jadi pertama-tama untuk bisa menyelesaikan soal dengan kasus seperti ini, maka kita harus cari dulu gaya geseknya. Nah, gaya gesek sendiri formulanya itu mu dikali dengan N atau gaya normalnya. Tetapi ini lagi pertanyaannya, gaya normalnya berapa dari kasus soal seperti ini. Nah, kita cari dulu berarti gaya normalnya. Gaya normalnya berarti sigma F sama dengan 0 ya. Oh ya, kalau anak-anak Pak Guru pasti ini anak-anak Pak Guru masih ingat tentang bagaimana untuk mencari gaya normal. Nah, berarti ini pada sumbu Y. Berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu N dengan W. Ya, berarti N dikurang W, sigma resultan gaya yang kita ganti dengan gaya yang bekerja pada sumbu Y yaitu N dengan W. Maka akan menjadi seperti ini, N dikurang W sama dengan 0, atau N sama dengan W yaitu massa dikali dengan gravitasi, atau sama dengan 4 kg dikali dengan gravitasinya yaitu 10 meter second pangkat 2. Masanya ya, massa dikali dengan gravitasi, itu gaya normalnya. Nah, otomatis kita dapat gaya normalnya yaitu sebesar 40 Newton. Nah, kalau kita sudah dapat gaya normalnya, baru kita masukkan lagi kembali ke sini. Nah, oke, kita lanjut. Berarti Pak Guru ganti gaya normalnya tadi itu sebesar 40 Newton. Nah, berarti gaya geseknya sebesar 8 Newton. Nah, setelah itu baru Pak Guru pindahkan lagi ke bawah sini, substitusi ke sini ya. Nah, itu berarti dia menjadi 60 Newton dikurang dengan gaya geseknya tadi sebesar 8 Newton dikali dengan 2 meter, atau sama dengan 60 Newton dikurang 8 Newton dikali dengan 2 meter, itu menjadi 52 dikali 2 meter, atau usahanya sama dengan 104 joule. Nah, berarti dari kasus soal seperti ini cara mengerjakannya dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi Pak Guru sudah bahas. Kalau anak-anak Pak Guru belum terlalu mengerti, anak Pak Guru bisa ulang-ulang videonya, atau kalau masih belum mengerti juga atau masih belum paham juga, tapi Pak Guru percaya kok anak-anak Pak Guru pasti bisa paham, maka Pak Guru sangat terbuka untuk anak-anak Pak Guru, silakan bertanya. Nah, setelah ini Pak Guru akan lampirkan ada contoh-contoh soal lagi yang Pak Guru mau anak-anak Pak Guru kerjakan. Ada yang sudah sesuai dengan contoh soal yang Pak Guru berikan, namun ada juga yang sedikit Pak Guru modifikasi yang Pak Guru mau anak-anak Pak Guru silakan cari tahu sendiri bagaimana hasilnya. Tapi kalau menemui masalah bisa tanyakan ke Pak Guru. Oke, sekian untuk tujuan pembelajaran mengenai usaha, pembelajaran kita tentang usaha. Video berikutnya kita akan membahas mengenai energi dan daya. Oke, tetap semangat untuk belajar, dan Pak Guru percaya kalian bisa sekalipun di rumah, tetapi kalian tetap bisa mengembangkan
pengetahuan kalian tentang fisika. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.